Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman semua cara cek mobil bekas ya, seperti itu. Karena kan siapa tahu di sini ada teman-teman yang sudah punya rezeki untuk beli mobil, walaupun belum sanggup beli yang baru, teman-teman itu baru sanggup beli yang second, itu tidak jadi masalah teman-teman ya, seperti itu. Seperti mobil saya ini juga, ini saya punya Toyota Agya. Saya beli ini di tahun 2015 teman-teman, dan sudah saya pakai sampai saat ini 2024 ya. Ini mobilnya keluaran tahun 2013 teman-teman ya. Jadi sudah lama banget ini mobil. Namun alhamdulillah selama saya beli itu mobil tidak rewel teman-teman, tidak buat saya sakit kepala. Nah, saya akan sharing apa-apa saja itu yang perlu teman-teman cek ketika beli mobil second tersebut. Oke. Jadi yang pertama-tama, ini sesuai pengalaman saya ya teman-teman ya. Yang pertama-tama, ketika teman-teman mau beli mobil, teman-teman perlu kelilingi mobil dulu. Teman-teman lihat itu cat-catnya apa masih bagus, atau apa ada cat-cat yang sudah direparasi ulang, dicat ulang. Tapi kalau masalah body itu menurut saya, kalau bagi teman-teman itu tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah, itu tidak apa-apa, teman-teman beli aja mobilnya kalau masalah body ya. Namun ketika setelah teman-teman lihat bodinya merasa aman, teman-teman coba nyalakan mobilnya. Setelah teman-teman nyalakan mobilnya, teman-teman jangan langsung naik, tapi buka dulu kap mesin, tunggu mesin mobil tersebut sampai panas teman-teman. Jadi teman-teman bisa ajak yang punya mobil ngomong-ngomong dulu seperti itu, bertanya-tanya dulu sambilan menunggu mesinnya panas. Kenapa demikian? Karena ketika mobil panas, biasa jika packing mesin itu sudah aus, dia akan mengeluarkan oli teman-teman, seperti itu. Nah, ketika teman-teman merasa mobilnya sudah panas, nah teman-teman bisa periksa itu di bagian mesin. Coba lihat deh di bagian mesin apa ada keluar-keluar oli. Kalau misalnya ada keluar-keluar oli, itu berarti tanda mesin sudah pernah dibongkar, ataupun tanda mesin sudah packing-packingnya perlu diganti teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli nanti, ketika teman-teman pakai beberapa bulan, itu pasti mesin payah dibongkar untuk ganti packingnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ketika teman-teman rasa itu di packing di oli-oli di mesin-mesin itu tidak ada olinya, tidak ada keluar-keluar oli, berarti mobil untuk bagian packing sudah aman. Dan selanjutnya teman-teman perlu dengar apakah mesin itu halus ya, tidak ada bunyi ketuk-ketuk ataupun gangguan bunyi-bunyi aneh. Kalau teman-teman rasa sudah aman, baru deh teman-teman masuk ke dalam mobil. Teman-teman jangan jalan dulu, tapi teman-teman hidupin dulu ininya untuk blower AC-nya. Teman-teman cukup taruh di nomor 2 aja ya, ataupun nomor 1. Nah, teman-teman taruh di nomor 2 aja. Lalu teman-teman coba rasa di sini apa anginnya kencang. Kalau teman-teman rasa anginnya kencang, berarti itu untuk evaporator yang di dalam sini, evaporator AC itu normal karena tidak ada kotoran, jadi dia bisa mengeluarkan udara yang keras ataupun ya pokoknya angin yang keras seperti itu ya. Kalau teman-teman udah rasa seperti ada angin yang kuat, berarti AC untuk evaporator AC normal. Lalu baru teman-teman nyalakan pendinginnya. Teman-teman rasa apakah ada dingin. Semisalnya si yang punya mobil bilang ini AC akan dingin ketika mobil baru jalan. Nah, kalau si yang punya mobil bilang seperti itu, teman-teman jangan percaya ya. Karena normalnya AC mobil, dia itu akan dingin sekalipun mobil sedang tidak berjalan, seperti itu ya. Kalau dia bilang mobil AC-nya baru dingin ketika mobil jalan, itu berarti kompresor sudah rusak, seperti itu ya. Kompresor AC sudah rusak, sudah lemah, seperti itu. Jadi dia perlu digas dulu untuk mengeluarkan dinginnya, seperti itu. Nah, berarti itu kompresor sudah rusak. Namun ketika teman-teman belum jalan tapi sudah hidupin AC, lalu dia langsung dingin, langsung mengeluarkan suhu dingin, nah berarti itu AC normal. Oke, ini bagian AC sudah cukup dulu. Nah, setelah itu teman-teman baru deh mulai coba jalan. Nah, ketika teman-teman mau coba jalan, coba rasain di bagian kopling ya. Teman-teman tekan kopling, apakah kopling itu terasa ringan? Kalau ringan, teman-teman boleh, itu tidak masalah. Itu berarti kopling tidak jadi masalah ya, tidak rusak. Tapi kalau teman-teman rasa kopling keras, itu tanda tanya ya. Karena itu bisa jadi close-nya sudah habis teman-teman ya, kain close-nya sudah habis. Jadi kopling terasa berat teman-teman. Itu pun akan buat kaki teman-teman pegal banget nanti kalau ketika nyetir, apalagi kalau di jalan macet, kalau koplingnya sudah bermasalah, sudah keras seperti itu. Karena normalnya kopling itu ringan teman-teman ya, tidak keras seperti itu. Nah, teman-teman coba masukin gigi, apakah ada sangkut-sangkut giginya, coba tes aja giginya sampai gigi mundur, apakah ada sangkut-sangkut. Kalau tidak sangkut-sangkut berarti mobil normal teman-teman ya. Namun kalau sangkut-sangkut itu biasa itunya sudah kain close-nya sudah habis teman-teman, jadi dia sangkut-sangkut seperti itu. Nah, ketika teman-teman rasa ini pun tidak
tidak bermasalah, baru deh teman-teman coba jalan. Nah, ketika teman-teman coba jalan, teman-teman itu jangan pergi dulu ke jalan yang bagus ya. Teman-teman coba keliling dulu ke jalan yang agak rusak seperti itu, atau yang ada polisi tidurnya. Teman-teman rasa itu waktu jalan di jalan yang rusak, teman-teman coba rasa apakah ada bunyi kerutuk-kerutuk ataupun bunyi-bunyi yang tidak nyaman deh di dalam ruang kabin. Nah, kalau teman-teman rasa ada suara bunyi-bunyi seperti itu berarti kaki-kakinya sudah rusak. Kaki-kaki mobil, karet-karet yang ada di kaki-kaki mobil teman-teman itu, yang teman-teman lagi cek itu berarti sudah rusak ataupun sudah perlu diganti. Namun kalau itu tidak jadi masalah dan teman-teman sanggup untuk gantinya, itu tidak jadi masalah, teman-teman bisa ambil aja mobilnya ya, seperti itu bagian kaki-kaki. Nah, ketika teman-teman sudah cek di bagian itu, baru deh teman-teman coba jalan di jalan yang bagus. Ketika teman-teman jalan di jalan yang bagus, teman-teman perlu tancapkan mobilnya aja di kecepatan tinggi ya, seperti itu sampai gigi 4 deh, ataupun ya sampai gigi 4 aja teman-teman coba jalan yang cepat. Lalu coba teman-teman rasa apakah setirnya ada getar-getar. Nah, kalau getar-getar itu berarti power steeringnya sudah bermasalah. Dan coba teman-teman lepas setirnya, apakah dia akan oleng ke kiri ataupun oleng ke kanan. Kalau oleng berarti itu power steeringnya sudah masalah. Bisa jadi juga di bagian kakinya, sporingnya itu tidak pas, jadinya dia kiri belok ke sendiri, oleng sendiri ke kiri dan ke kanan seperti itu teman-teman. Karena normalnya dia mobil kalau kita lepas setirnya itu biasa tidak akan oleng teman-teman, namun biasa cuma begini aja. Nah, nggak mungkin oleng seperti ini ya. Kalau oleng seperti ini berarti itu setirnya sudah bermasalah dan juga getar-getar atas bawah seperti itu. Kalau normal cuma belok-belok sedikit seperti ini berarti itu normal teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai power steering. Nah, cuma itu yang bisa saya bagikan tentang mesin. Dan setelah itu teman-teman juga bisa cek bagian power window. Coba cek semua power window-nya dan juga itunya, mirror-mirrornya, kaca mirrornya. Coba teman-teman cek semua bagian kiri dan kanan, belakang juga ya. Teman-teman cek semua itu. Jangan sampai ininya tidak hidup teman-teman, karena ini kalau sudah diganti-ganti agak susah teman-teman, dia akan bermasalah lagi nanti. Jadi teman-teman cek ini power window-nya semua ya, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah cek semua dan teman-teman sudah kembali ke rumah si pemiliknya ataupun ke showroom tempat teman-teman beli, parkirkan mobilnya di tempat yang boleh jadi itu ada semennya di bawah. Nah, teman-teman bisa parkirkan di situ dan tunggu dulu, jangan pergi dulu. Teman-teman coba deh lihat dulu di bawah kolomnya apakah ada tetesan oli, karena biasa kalau mobil sudah packingnya sudah rusak bagian bawah, di bagian oli-oli itu, di bagian tempat penutup oli, dia akan cecer ke bawah teman-teman kalau mobilnya sudah rusak seperti itu ya. Nah, pokoknya teman-teman lihat deh yang bekas oli itu penting sekali teman-teman, karena kalau bagian-bagian packing itu dia akan susah nanti perbaikannya. Walaupun spare partnya murah, tapi untuk biaya ongkosnya itu yang mahal teman-teman, karena itu perlu dibongkar, karena bisa jadi yang rusak satu tapi harus dibongkar semua, baru yang benda yang rusak itu harus dibongkar teman-teman, seperti itu. Karena itu packing itu susah teman-teman. Namun itu sih bukan rusak menurut saya ya, itu bukan rusak mesin teman-teman, tapi itu pemakaian. Jadi semakin lama bertahun mobil tersebut, berjalannya tahun mobil tersebut, umur mobil tersebut, packing itu juga dia akan tipis dan habis teman-teman. Tapi itu bukan jadi masalah juga ya. Nah, seperti itu. Jadi cuma ini deh yang bisa saya bagikan mengenai cara cek mobil second ya teman-teman. Ini sesuai pengalaman saya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.